aku Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Leksi Tarot ini. General reading kalian untuk 3 bulan ke depan, dari bulan Oktober, November, Desember 2021. Readingan ini bersifat general, energinya kolektif, bisa sesuai dengan kamu, bisa juga beberapa tidak, atau sama sekali tidak. Diambil pesan yang menurut kamu sesuai dengan kamu, jangan dipaksakan, jangan juga diambil hati bila ada hal-hal yang sensitif atau kurang berkenan di hati kamu ya. Saya juga nggak bisa menjamin kalau ini akan 100% resonate terhadap kamu. Ambillah yang pas dengan kamu ya, karena kamu juga diharapkan bisa memahami perjalanan energi kamu, juga Sun, Moon, and your Rising. Oke, untuk Aqua, sepertinya untuk 3 bulan ini ya, kamu banyak belajar mengenai subjek atau karir yang sedang kamu geluti. Ada beberapa di antara kalian yang saya lihat ini adalah pebisnis, yang jualan, yang menjalankan bisnis online, MLM, ya ada juga yang buka toko sendiri, ya ada beberapa juga di antara kalian ini yang kembali lagi belajar ke sekolah, ke kampus ya, ada yang sedang menggeluti seminar, yang menghadiri seminar, yang menjadi proposal presentation gitu ya, yang ngebuat jurnal lah semacam gitu ya, dan kamu harus mempresentasikan itu di seminar yang diadakan di kampus-kampus kamu. Ini adalah situasi di mana kamu mencari-cari mentor, sosok instruktur atau semacam supervisor yang bisa ngebimbing kamu menjadi seseorang yang ahli ya, yang skillful. Ya, untuk situasi ini, untuk Eight of Pentacles, kamu perlu memperhatikan setiap detail dari pekerjaan kamu. Kamu juga harus perlu bekerja dengan memperhatikan kesehatan ya, karena di sini untuk Eight of Pentacles-nya sendiri ini dihadapkan pada kesibukan yang sangat luar biasa ya. Kamu menguras energi, tenaga, waktu, hingga kadang kurang banyak tidur. Juga kamu korbankan ini berupa pengorbanan yang kamu lakukan yang akan mempengaruhi kesehatan kamu. Kamu perlu memperhatikan kesehatan jam tidur kamu juga ya, semacam disiplin lah, scheduling aktivitas kamu supaya semuanya balance atau seimbang. Oke, ada Seven of Wands. Ini adalah bentuk kepercayaan diri yang perlu kamu miliki ya, keyakinan yang perlu kamu miliki terhadap sesuatu yang sudah kamu dapatkan dari hasil pembelajaran atau studi yang kamu lewati, atau dari pengalaman-pengalaman kerja kamu selama ini ya. Pastinya kan sudah memiliki rasa kepercayaan diri di dalam membuat suatu keputusan, tindakan, atau saran atau komentar terhadap orang lain ya. Kamu harus berani mengatakan tidak untuk sesuatu hal yang tidak benar menurut kamu, dan kamu yakin dan bisa memberikan alasan yang tepat kenapa kamu mengatakan sesuatu itu tidak baik terhadap kamu ya. Oke, kadang kan gini, suatu tindakan atau keputusan itu baik buat orang lain, tetapi kan belum baik untuk kita. Jadi harus memang disesuaikan dengan kebutuhan situasi kita ya. Jangan ibaratnya ikut-ikutan ya, atau itu malah membuat kamu menjadi kurang percaya diri gitu ya. Ya, karena misalnya seseorang ini, teman kita ini lebih wow gitu ya dari segi ekonomi, kita ikut-ikutan dia gitu. Jangan seperti itu. Tetap miliki rasa keyakinan, kepercayaan diri. Tingkat ukur dari penilaian yang kamu lakukan itu berdasarkan research, penelitian yang kamu lakukan, mana yang terbaik buat kamu, bukan berdasarkan suara terbanyak. Ya, berani untuk berdiri sendiri untuk hal-hal yang terbaik untuk diri kamu sendiri, semacam gitu ya. Ya. Dan ada Knight of Pentacles. Ini adalah sosok yang begitu sangat setia, berdedikasi ya. Kamu adalah sosok yang berdedikasi, setia, sangat protektif juga untuk keuangan atau bisnis yang sedang kamu geluti. Namun di satu sisi kamu memiliki sikap yang impulsif ya. Kadang-kadang secara spontan, tanpa mikir panjang, tanpa memperhatikan detail-detail dari rencana-rencana strategi bisnis yang sudah kamu buat gitu ya. Kurang memperhatikan dampak-dampak risiko-risikonya. Jika kamu bisa bertindak
di luar dari kesadaran kamu. Ini yang harus kamu perhatikan. Kamu harus bisa lebih bersabar lagi ya di dalam membuat kesempatan, di dalam mengambil kesempatan pada waktu yang pas gitu. Jadi ada perfect timing di sini yang bisa kamu ambil gitu. Jangan terdorong oleh energi-energi yang agresif ya. Karena di sini ada energi yang begitu agresif yang kamu miliki, segala sesuatunya pengen cepet rampung gitu ya kan. Oke, untuk Eight of Pentacles-nya, saya lihat di sini ada Justice ya. Beberapa di antara kamu perlu ini untuk ngebalance energi, berpikir lebih realistis dibandingkan menggunakan emosional, terkhusus ketika kamu harus menjalankan bisnis kamu atau membuat suatu keputusan ya. Ada berupa pembelajaran yang begitu sangat dalam yang kamu geluti ya. Kamu ingin menjadi sosok yang sangat skillful. Ini seperti apa ya, ahli dokter ya. Dokter itu kan ada dokter umum. Nah, umum ini kan masih general gitu ya. Nah, kalau ini ibaratnya lebih dalam lagi, skillful gitu ya. Jadi ahli apa nih sekarang? Ahli bedah, ontologi misalnya. Jadi ini ada berupa pendalaman skill yang kamu lakukan di bidang kamu ya. Oke, ada Sun. Akan ada kesuksesan, keberhasilan ya atas penantian kamu ya, bakalan ada buah dari hasil kesabaran kamu untuk karir ataupun asmara. Saya ngelihat di sini bakalan ada berupa tanggung jawab, pertemuan antara kamu juga dengan sosok soulmate yang kamu rasa ini adalah seseorang yang memiliki koneksi yang pas dengan kamu, memiliki chemistry, koneksi jiwa ya. Bentuk komunikasi antara kamu dengan dia ini nyambung, dan ini semacam seseorang yang bisa kamu percaya di dalam kehidupan asmara kamu ya. Ini juga bisa resonate untuk situasi bisnis yang kamu lagi tekuni. Misalnya bisa mengatakan bahwa ini sepenuhnya adalah pasangan jiwa kamu atau suami kamu atau istri kamu, enggak ya. Karena ini kan general ya. Ini juga bisa berupa tanggung jawab atau seseorang yang kamu percayai di bisnis yang sedang kamu jalankan ya, atau di tempat kamu bekerja sekarang. Oke, ada Judgment. Ini adalah transisi healing atau praktek penyembuhan jiwa diri ya yang kamu lakukan ya. Kamu di sini berusaha nih ya untuk membangkitkan diri kamu lagi di dalam menghadapi situasi atau lembaran baru kehidupan kamu ya, dengan memperhatikan sebab akibat dari perjalanan energi kamu ya. Kenapa misalnya sesuatu ini terjadi, pasti ada sebabnya gitu ya. Jadi kamu belajar dari sebab akibat perjalanan energi kamu, dan di akhir dari penghujung tahun ini saya nggak lihat di sini ada berupa keevaluasi diri ya. Ada berupa pertimbangan hidup, keyakinan baru atau cara pandang yang baru terhadap sesuatu hal ya, terhadap kehidupan kamu ya. Ya, ada evaluasi diri ya, biasanya gitu ya kan, di penghujung akhir itu pasti ada evaluasi diri gitu ya. Oke, ada full ini ada keinginan untuk membuka diri terhadap sesuatu hal yang baru ya, untuk menghadapi tantangan-tantangan baru ya. Ada The Hermit ya, sepertinya kamu memikirkan ini dengan matang-matang ya, mencari juga saran-saran atau mencari orang-orang yang sudah berpengalaman. Kamu ingin belajar dari mereka ya, belajar dari orang-orang ya, semacam mentor ya, yang pernah mengalami kasus yang sama seperti kamu ya, dan ini mengajarkan kamu untuk lebih berani menghadapi tantangan yang kamu sendiri belum tahu apa yang akan terjadi di depan gitu. Ada The Emperor. Ada berupa rencana atau berupa ambisi
yang kamu sudah buat ya, kamu rancang ya untuk bisnis, karir atau asmara kamu. Nah, ini ada target nih. Targetnya adalah berhasil, sukses gitu. Ada juga beberapa di antara kamu yang memiliki jiwa kepemimpinan di sini. Sosok energi yang begitu sangat protektif, ngelindungin keluarga, ngelindungin diri sendiri, ngelindungin bisnis atau karir yang kamu geluti ya, atau asmara yang kamu sedang jaga sekarang ini ya. Ada Wheel of Fortune, ini berupa kesempatan kedua bagi kamu yang bisa kamu manfaatkan ya di pertengahan dari 3 bulan ini ya, kira-kira di November ya. Saya melihat di sini kamu akan dihadapkan pada yang namanya kesempatan kedua bagi kamu untuk meraih kesuksesan ya. Tetapi kesuksesan ini akan kamu dapatkan jika segala sesuatu yang kamu kerjakan itu sudah kamu udah ini ya, terorganisir, jadi nggak berantakan gitu. Terkadang kan nggak hanya dibutuhkan semangat atau optimis yang tinggi di dalam mengerjakan pekerjaan, tetapi juga perlu adanya manajemen, ibaratnya step-step ya, step A, step B, step C hingga ke puncak itu perlu ya, supaya lebih jelas gitu di dalam mengeksekusi setiap pekerjaan atau menghadapi tantangan-tantangan itu ya. Dan ini adalah kesempatan kedua bagi kamu untuk meraih kesuksesan. Oke, ada The Magician. Iya, kamu harus memanfaatkan waktu yang tepat. Ya, memanfaatkan waktu yang tepat dan memanfaatkan juga keahlian kamu, pengetahuan kamu, dan ketika kamu membuat suatu tindakan atau keputusan, itu bukan karena dasar dari sikap impulsif atau sikap spontan, tapi memang sudah kamu mikirkan matang-matang secara detail apa kira-kira konsekuensinya gitu. Jadi bisa lebih berterima akan konsekuensi, baik itu yang positif ataupun negatif ya. Ada berupa bentuk pembelajaran akan tanggung jawab yang kamu hadapi di kehidupan karir ataupun asmara di sini ya. Ada berupa tanggung jawab yang kamu emban dan kamu belajar untuk menjadi sosok yang bertanggung jawab untuk ini nih gitu. Ada berupa situasi yang dimana kamu dihadapkan pada ini ya, pilihan. Apakah kamu akan mengambil kesempatan ini gitu ya? Apakah kamu akan mengambil peluang ini atau tidak? Jadi kamu di sini dituntut untuk membuat suatu pilihan, dan pilihan ini akan menuntut kamu untuk menjadi seseorang yang harus bertanggung jawab ya. Otomatis kalau misalnya kamu memiliki bisnis sendiri nih ya, kamu memiliki karyawan ya kan, kamu memiliki tanggung jawab loh gitu untuk memberikan gaji mereka, semacam jaminan juga untuk seperti THR atau ya apalah yang berkaitan dengan prosedur kerja ya kan. Atau di dalam hubungan asmara, saya lihat di sini ketika kamu memilih untuk menjalin suatu hubungan dengan seseorang ya, membuka kesempatan ini ya, kesempatan untuk menikah ya. Untuk beberapa di antara kalian ada juga ini yang akan menikah ya. Kamu menikah artinya kamu menerima tanggung jawab ya, ada tanggung jawab di sini, dan kamu belajar untuk menjadi sosok yang bertanggung jawab ya. Kalau kita menikah kan nggak sekedar hanya membangun rumah tangga terus punya anak kan, enggak ya kan. Otomatis ada bentuk tanggung jawab di sana, bagaimana menjadi pasangan yang baik, yang bertanggung jawab terhadap keluarga ataupun terhadap anak gitu ya. Oke, untuk justice-nya ada judgment. Muncul lagi di sini judgment ya. Tadi mana nih? Iya ini. New beginning untuk judgment. Evaluasi diri ya. Mengevaluasi diri lebih menggunakan pikiran yang realistis ya, dibandingkan menggunakan situasi-situasi yang emosional, karena sepertinya ini nggak akan baik untuk kamu ya. Dan apa yang kamu pikirkan sekarang ini nih untuk pendalaman materi atau pendalaman pengetahuan baik di karir
ya, ataupun di bidang yang sedang kamu geluti. Ini tujuannya adalah untuk memperoleh skill yang sangat dalam, dan dengan kemampuan ini kamu akan memperoleh keberhasilan yang membawa kebahagiaan. Nah, kalau untuk Ten of Pentacles-nya di sini ya, saya kebahagiaan di sini ini semua ya, dari uang, perasaan, nyaman, stabil, semua ada di sini. Itu adalah tujuan kamu. Ya, kenapa kamu harus belajar gitu ya kan? Itu adalah tujuan kamu. Oke, untuk the Fool-nya ada Eight of Cups. Ada beberapa di antara kamu sebelumnya ngerasa kecewa atas pengalaman kamu, baik di karir ataupun di asmara, dan kamu banyak di sini belajar nih. Ya, banyak belajar bagaimana caranya supaya di kehidupan yang baru atau untuk lembaran baru yang kamu buka nih, bagaimana caranya supaya kamu bisa lebih berani lagi menghadapi tantangan-tantangan yang ada, dan kamu tidak akan mengalami kekecewaan lagi. Itu yang kamu pikirkan di bulan ini ya. Dan ada seperti pencarian kekuatan juga untuk beberapa di antara kamu melakukan meditasi, kamu menyendiri, kamu semacam mengisi amunisi kekuatan, bagaimana supaya kamu bisa lebih tegar lagi, lebih tambah lagi ya, belajar untuk mendisiplinkan diri lagi ya, untuk lebih percaya diri lagi ya. Oke, untuk the sun-nya ya ada the stars. Ya, ada harapan-harapan. Ini adalah harapan-harapan kamu, yaitu pernikahan. Ya, menikah dan memperoleh kesuksesan. Ya, di karir atau finansial. Oke, ada Ace of Pentacles. Ya, untuk beberapa di antara kamu yang bersabar ya, yang bersabar di dalam menantikan pasangannya. Ya, ada ini kesempatan, ada bakalan seseorang yang akan membukakan pintu atau jalan keluar itu ya, untuk kesuksesan itu. Oke, untuk the Emperor-nya ada the Hermit. Untuk the Hermit ini muncul lagi the Hermit ya. Healing energinya itu banyak sekali ya. Ya, keinginan untuk bertindak, mengeksekusi itu luar biasa di sini. Tapi di satu sisi kamu juga mampu berdiam diri, menghealing diri gitu ya. Ini bagus sih, seimbang ya saya lihat ya. Ya, ada Eight of Wands. Ya, ada banyak kesibukan yang kamu tekunin. Ya, berupa perjalanan bisnis, keluar kota, keluar negeri. Ya, sibuk sana kesini gitu ya. Ini saya lihat lebih ke bisnis ya. Ada Wheel of Fortune, ya. Ini adalah keberuntungan yang bisa kamu raih, ya. Dan ini erat kaitannya dengan kerja keras, ya. Kalau misalnya kamu kerja keras, kamu manfaatkan waktu kamu rampungkan semua pekerjaan kamu, pastinya akan memperoleh keberuntungan. Oke, untuk the Lovers ada King of Cups, ya. Ada beberapa di antara kalian ini sepertinya pasangannya adalah Gemini, Scorpio, Cancer, Pisces ya. Iya, ini adalah sosok yang pemalu, yang serius di dalam membina hubungan asmara, begitu sangat suportif. Ya, ini sangat ngedukung kamu nih, ngejaga hubungan ini. Dan ini sosok yang tenang, yang gak mau enggak mau ribet, enggak mau sesuatu yang terlalu ribut ya. Ini senang ini dengan situasi yang tenang ya, dan selalu ingin mencari tempat yang tenang untuk menghealing dirinya ya. Untuk asmara ya, untuk karakter dari pasangan kamu, saya ngelihat ya, untuk the Lovers di sini saya ngelihat bahwa dia ini adalah sosok yang menginginkan hubungan yang tenang, bukan hubungan yang menggebu-gebu, gak karu-karuan gitu. Ya, yang dewasa. Dia menginginkan hubungan yang dewasa ya. Oke, ada
the moon untuk judgment. Wow, muncul the moon di sini ya. Ya, ini membawa situasi emosional yang baru di dalam kehidupan asmara kamu. Ada juga berupa tanggung jawab baru yang kamu emban di karir atau di bisnis kamu. Ini mempengaruhi situasi emosional kamu juga ya. Oke, ada Five of Pentacles untuk the Magician. Iya, jangan lewatkan waktu, kesempatan yang kamu miliki. Jangan pesimis, jangan khawatir ya. Saya ngelihat di sini untuk beberapa di antara kamu ya kurang percaya diri atas kemampuan kamu. Ya, padahal kamu memiliki sumber, uang ada ya, talenta ada, skill ada, kemampuan di dalam berkomunikasi ada. Ya, cuman di satu sisi kamu ngerasa seperti beberapa di antara kamu sepertinya berjalan sendiri, kamu berjuang sendiri, dan ini terkadang yang membuat kamu kurang percaya diri, kurang bersemangat ya, pesimis gitu ya, seperti kamu menyerah gitu ya terkadang ya. Ya, jangan biarkan ini membelenggu kamu. Oke, tetapi lebih besar sih saya ngelihat di sini energi positifnya ya, karena ada Six of Swords. Artinya kamu selalu berjuang nih, selalu mencari cara bagaimana caranya kamu keluar dari situasi-situasi yang berusaha untuk menghambat kesuksesan atau kebahagiaan kamu ya. Kamu selalu mencari cara nih, ini adalah cara-cara sophisticated yang intelektual yang digunakan untuk menyelamatkan diri dari mara bahaya. Jadi ada berupa perjalanan yang kamu lakukan di sini ya, ada perjalanan pembelajaran terhadap belajar untuk bertanggung jawab ya. Ya, ini saya ngelihat ini untuk beberapa di antara kalian ini sepertinya ada yang menikah ya, pernikahan dini juga ada. Iya, pernikahan dini untuk jiwa-jiwa yang muda gitu, cepat menikah gitu ya, belajar untuk bertanggung jawab lah ya kan. Iya. Oke, untuk light worker-nya saya bedakan ya, light worker dan juga love oracle-nya ada animals, ada infinite abundance, ada crystals ya. Untuk beberapa di antara kamu, wow, ini muncul lagi nih. Untuk Gemini sendiri juga tadi ini muncul, di Aquarius juga muncul ya. Oke, ada you understand animals and communicate with them. Iya, lebih peka lagi lah dengan lingkungan, dengan hewan-hewan di sekitar kamu atau dengan hewan peliharaan kamu. Percayalah bahwa kedekatan kamu dengan hewan peliharaan atau anabul kamu itu akan mengajarkan kamu lebih peka terhadap intuisi kamu ya. Itu semacam latihan. Oke, ada infinite abundance. You are fully supported as you devote yourself to your divine life purpose. Iya, kamu selalu dianugerahi berkat-berkat oleh semesta, dan percayalah bahwa kesuksesan akan menghampirimu. Yep, ada kesuksesan di sini ya. Dan kesuksesan ini kamu akan capai, akan kamu dapatkan jika kamu mengambil kesempatan ini, jika kamu memanfaatkannya. Bila kamu berdiam diri aja ya, karena ada juga di sini the hermit ya, the hermit. Kalau kamu berdiam diri aja ini nggak akan jalan. Oke? Ada crystals. Your connection to crystals and gemstones is a channel for healing energy. Iya. Cobalah untuk beberapa di antara kamu yang ngerasa kurang terkoneksi, healingnya kurang ngena, kurang pas gitu ya kan. Gimana caranya ya supaya lebih afdol terasa ya. Coba beberapa di antara kamu ambil beberapa batu giok yang memiliki elektromagnetik yang masih pure ya. Jangan yang udah mengalami tingkat pengasahan yang tinggi, karena gemstone atau batu giok yang mengalami panas yang tinggi itu biasanya magnet di dalamnya sudah rendah, hilang gitu ya. Iya, carilah yang masih pure, pastikan bahwa batu giok tersebut masih ada elektromagnetiknya di dalam. Jadi tempelkan itu untuk beberapa bagian tubuh kamu untuk ngebantu kamu merileks
beberapa urat-urat saraf yang tegang karena beberapa di antara kamu banyak yang dihadapkan pada kesibukan nih ya. Iya, ini sampai kerja lembur malam juga. Oke, express your love untuk love oracle ya. Iya, ekspresikan kecintaan kamu terhadap sosok si dia nih yang berenergi Gemini, Scorpio, Cancer, Pisces. Iya, saya ngelihat bahwa kamu ngerasa ini adalah soulmate kamu ya. Kenapa kamu harus menyembunyikan lagi kan gitu ya kan, ekspresikan aja, udah lepaskan gitu. Oke, ada romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring. Iya, perasaan kamu di sini adalah benar adanya. Ini adalah situasi atau perasaan yang romantis, yang worth exploring, pantas untuk dijelajahi gitu. Dijelajahi bersama gitu ya. Oke. Ada engagement. Your love life is ascending to a higher level of commitment. Iya, cintamu terhadap seseorang di sini nih ya, untuk soulmate kamu ini akan semakin berkembang ke level yang lebih serius, yang berkomitmen. Iya, bila kamu ngerasa ya, untuk beberapa di antara kamu saya ngeliat ini ada seperti ragu gitu ya, seperti apakah aku akan mengambil tanggung jawab ini apa enggak gitu ya. Coba perhatikan pesan-pesan fisik ya, pesan-pesan fisik. Apakah pesan-pesan fisik ini bersifat positif atau tidak? Ini adalah the moon, penggalian pesan-pesan fisik, sebab akibat dari sesuatu hal. Misalnya kamu ngerasa, beberapa di antara kamu ngerasa bahwa ketika saya terkoneksi dengan si Anu ini nih, saya ngerasa energi saya ini tercerahkan, saya ngerasa bugar, saya ngerasa segala sesuatunya itu jadi gampang. Artinya ini adalah pesan yang baik untuk kamu ngejalani hubungan dengan si dia di sini gitu ya. Jadi itu berupa pesan fisik yang bisa kamu ambil, dan itu kamu ambil karena dampak dari hubungan kamu dengan seseorang di sini itu baik gitu di kehidupan kamu, dan itu sudah pasti adalah pesan positif yang harus kamu ambil ya. Untuk Aqua ya, agak sulit nih ngomongnya gimana gitu ya kan. Oke, semoga ini resonate dan bermanfaat buat Aqua. Bila kamu ngerasa ini bermanfaat, jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar. Bila kamu ngerasa ini tidak sesuai, diabaikan ya, diambil sisi positifnya. Terima kasih buat Aqua, sampai jumpa.